Senyawa yang mengandung nitrogen, belerang, dan halogen lebih sulit untuk dianalisis dan seringkali memerlukan eksperimen tambahan yang memakan waktu. Untuk itu, dibutuhkan instrumen modern. Instrumen modern mengotomatiskan proses analisis produk pembakaran menggunakan teknik yang disebut kromatografi gas, seperti yang terlihat pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan diagram sistem analisis unsur karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur otomatis. Diagram menggambarkan ruang bakar, kolom kromatografi, detektor konduktivitas termal, dan sampel kromatogram dengan puncak nitrogen, karbon dioksida, air, dan sulfur. Setelah membakar sampel yang ditimbang, katalis dapat memastikan bahwa semua atom karbon, nitrogen, dan belerang diubah menjadi karbon dioksida, nitrogen, dan sulfur. Satu instrumen secara otomatis mengambil sampel kecil gas dan menyuntikkannya ke dalam kromatografi gas. Di dalam instrumen, gas bergerak melalui kolom tubular yang dikemas dengan penyerap dan yang menyebabkan setiap gas bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Di ujung kolom, detektor konduktivitas termal yang mengukur kemampuan gas untuk menghilangkan panas dapat mendeteksi setiap komponen campuran. Hasilnya adalah kromatogram dengan puncak untuk setiap zat yang terpisah. Luas setiap puncak sebanding dengan jumlah masing-masing gas. Dan komputer internal menghitung komposisi persentase senyawa yang sangat murni dengan persentase yang diketahui dari setiap elemen dibakar untuk mengkalibrasi instrumen. Semua instrumen memerlukan sampel standar dengan kemurnian tinggi dan komposisi yang diketahui untuk mengkalibrasi pembacaan. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Khairul Fikri. Jadi ini ke aplikasi ya, jadi aspek eksperimental untuk penentuan rumus empiris ataupun rumus molekuler ya. Jadi baik di sini betul tadi ini prinsipnya pembakaran ya. Ini khusus untuk senyawa organik. Senyawa organik itu senyawa yang mengandung karbon, hidrogen gitu ya. Hidrokarbon lah seperti itu ya. Biasanya CX, HY, OZ. Nah, kalau ada unsur lain ya tidak bisa dianalisa di sini ya. Di sini bahan organiknya dibakar sempurna ya, makanya ada katalis, kemudian di sini oksigennya dibuat berlebih seperti itu supaya pembakarannya sempurna. Nah, ciri pembakaran sempurna apa? Ciri pembakaran sempurna apa? Menghasilkan karbon dioksida. Ya, menghasilkan karbon dioksida ya. Kalau tidak sempurna berarti ada produk karbon monoksida. Nah, itu ya. Jadi semua harus dikonversi menjadi karbon dioksida dan juga air gitu. Kenapa? Karena di sini digunakan dua penyerap ya, dua jenis penyerap. Satu penyerap air, uap air, yang satu lagi adalah penyerap karbon dioksida. Selain itu akan dilepas ya, hanya dilewatkan aja. Seperti oksigen berlebih itu akan dilewatkan saja gitu. Ya, nah nanti dasar penentuannya dari mana? Penambahan massa ya. Jadi penjerap sebelum menyerap itu dihitung masanya berapa, kemudian setelah menyerap dihitung masanya berapa ya. Nah, nanti pertambahan massa itu menunjukkan massa dari CO2 misalkan ya. Jadi di sini nanti akan diketahui massa CO2 yang diserap kan gitu ya. Begitu juga dengan ini ya. Di sini nanti akan ketemu massa air yang diserap seperti itu ya. Nah, ingat konsep mol ya, semua dibawa ke mol ya. Nah, berarti dari sini bisa dirubah kalau massanya diketahui berarti molnya bisa dicari ya, mol CO2 gitu ya. Kemudian kalau massa air diketahui maka mol air juga bisa dicari seperti itu. Bisa ya konversi dari massa ke mol atau sebaliknya. Nah, itu tidak boleh ditanyakan lagi, itu sudah bisa. Seperti itu ya. Nah, nanti dasar penentuannya bagaimana? Nah, kan yang dicari kan berapa C-nya kan gitu ya. Ini kan senyawa misterinya CX, HY, OZ misalkan seperti itu ya. Berarti yang perlu kita cari berapa C-nya, berapa H-nya. C itu dicari dari CO2 ya. Seperti perbandingan seperti makna rumus kimia ya. Kita bisa bandingkan di sini. Ini sama dengan mol C ya. 1 mol C berbanding dengan 1 mol CO2. Jadi dari CO2 ini kita bisa menghasilkan mol C ya. Kemudian dari sini dari H2O kita bisa menghasilkan 2 mol H kan gitu ya.
seperti itu. Jadi kan mol H2O ya, itu berbanding dengan 2 mol hidrogen, ya, sehingga mol hidrogen bisa dicari. Lalu bagaimana mencari X dan Y-nya? Ya bandingkan saja, mol C, mol H berapa, banding berapa. Seperti itu. Baru nanti ketemu berapa X, berapa Y. Nah ini aspek eksperimentalnya, nah ini dasar perhitungannya ya. Kok bisa gitu? Dengan alat seperti ini kita bisa menentukan berapa X, berapa Y. Ya, kalau Z, kalau O, nah O itu sisanya aja. O itu nanti sisanya aja. Ya, jadi dikurangi berapa masanya, misalkan ini masanya diketahui P gram misalkan ya, diketahui ini P gram misalkan ya, C-nya misalkan sudah diketahui dari sini, H-nya diketahui dari sini, maka O-nya P gram ini dikurangi C dikurangi H, seperti itu. Itulah kira-kira. Nanti ada sih soalnya ya sebelum contoh soal. Oke, berikutnya yang berikutnya itu adalah lebih canggih lagi ya. Nah, yang ini lebih canggih lagi, ya ini melibatkan kromatografi seperti itu. Jadi di sini bukan hanya karbon dan hidrogen saja, tapi di sini kita bisa menganalisa unsur lain seperti sulfur ya, kemudian nitrogen di sini, dan mungkin ada banyak yang lain-lainnya lagi. Seperti itu ya. Jadi di sini ini sampelnya dimasukkan di sini ya. Nah, kemudian di sini terjadi pemisahan gitu ya, atau pembakaran seperti itu. Sehingga muncul gas-gas seperti ini, ada nitrogen, ada karbon dioksida, ada H2O, ada CO2 seperti itu. Ya, nanti di sini ada di kolom, masuk ke kolom, dipisahkan di kolom ya. Jadi mana yang akan menguap duluan? Nah, di sini yang menguap duluan adalah SO2. Yang menguap duluan ya, kemudian masuk ke detektor, di sini dideteksi, setelah dideteksi kemudian dia menimbulkan sinyal ya, yang terekam oleh komputer gitu atau software seperti itu. Nah, sekarang kan zaman revolusi industri 4.0 gitu ya. Jadi sudah pasti link ke laptop ke komputer ya, pasti selalu bermain software. Nah, ini lebih modern. Kalau yang tadi itu zaman kakek buyut kali ya, kalau yang tadi. Kalau yang combustion analysis itu jadul banget gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang ini sudah modern, sudah terlink dengan software. Bahkan mungkin kalau sekarang sudah di Android gitu ya, sudah bisa gitu. Lewat Android gitu ya. Nah, itu terobosan baru gitu. Analisa, masukin ini ke Android, oke, langsung muncul. Kita bisa analisa apa saja. Gitu. Ya, nah ini untuk multi elemen analisis seperti itu. Baik, mungkin cukup jelas ya untuk yang ini. Berikutnya siapa yang mau lanjut untuk presentasi? Silakan, Dita Azahra boleh. Silakan, mau yang mana? Yang slide 26, Bu. Slide 26. Enggak. Bentar. Slide 26. Ya, silakan Dita. Nah, ini lagi sih. Ini ya, silakan Dita. Persamaan. Ini ada persamaan reaksi kimia. Reaksi kimia itu adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau dua zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Tapi di sini itu persamaan kimia itu harus seimbang. Jumlah atom di kedua sisinya itu sama. Contohnya di sini CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, di sini ada contoh-contoh dari reaksi kimia, yaitu yang pertama ada pembakaran. Pembakaran ini menggabungkan dua molekul, yaitu molekul energi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang kedua ada contohnya fotosintesis. Fotosintesis itu adalah cara tumbuhan menghasilkan makanan untuk mereka sendiri, serta mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Yang ketiga ada pemutihan. Pemutihan itu di mana beberapa zat pewarna bisa dihilangkan dengan zat-zat pengoksidasi. Pemutihan itu
bisa dari zat reaksi redoks. Yang keempat ada korosi. Korosi itu adalah kerusakan benda logam akibat reaksi redoks antara satu logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Nah, di proses korosi ini besi bertindak sebagai reduksi dan oksigen yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Kalau korosi ini dia reaksinya reaksi dekomposisi. Iya. Terus ada hujan asam. Hujan asam itu terjadi ketika gas sulfur dioksida atau SO2 akan mengikat oksigen di udara dan mengubah jadi sulfur trioksida, yang kemudian reaksi dengan air di udara membentuk hujan asam berupa asam sulfat. Lalu ada penetralan asam lambung. Penetralan asam lambung yaitu magnesium hidrooksida bereaksi dengan asam lambung menghasilkan magnesium klorida dan air, di mana magnesium hidrooksida ini bersifat basa. Yang terakhir ada pengendapan. Sebagai contoh, ada reaksi antara larutan timbal nitrat yang ditambahkan ke dalam larutan natrium iodida dan terbentuk endapan timbal iodida. Cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih Dita ya. Oke, nah jadi ini reaksi kimia itu terjadi di sekitar kita ya, mulai dari di rumah ya, di luar, dalam ekosistem dan lain sebagainya itu reaksi kimia semua gitu ya, termasuk di pabrik kimia ya, pasti itu melibatkan reaksi kimia. Nah, Anda bisa eksplorasi lebih jauh lagi ya, kira-kira di sekitar kita reaksinya apa saja ya, respirasi, kemudian fotosintesis, itu kemudian apa, fermentasi ya, fermentasi juga itu reaksi kimia, tapi berbantu mikroba gitu, seperti itu ya. Kemudian di lingkungan gitu ya, apa saja yang terjadi, misalkan di sini hujan asam ya, kasus polutan ya, itu termasuk reaksi-reaksi di lingkungan, bisa menguntungkan bisa tidak menguntungkan gitu ya. Terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari ya, pemutihan baju ya, terus kemudian korosi, obat-obatan dan sebagainya, itu ya semua melibatkan reaksi kimia ya. Jadi ingat, persamaan reaksi kimia Anda harus bisa menuliskan dalam bentuk persamaan yang setara ya, kemudian juga lengkap ya. Lengkap di sini artinya fasa-fasanya juga disebutkan. Di sini kan belum lengkap sebetulnya ya. Di sini CH4 fasanya apa nggak disebut ya. Oksigen ini fasanya apa, CO2 fasanya apa, air juga fasanya apa. Gitu. Baik, sepertinya cukup jelas untuk yang ini. Berikutnya silakan, siapa? Syaila, silakan. Mau yang mana? Slide yang selanjutnya, Bu. Oke, silakan Syaila. Jadi, menuliskan persamaan kimia. Langkah pertama itu ada tuliskan rumus kimia dalam reaktan dan produknya. Ini contohnya, karbon monoksida direaksikan dengan hidrogen menghasilkan metanol. Nah, cara menulisnya itu CO ditambah H2, terus tanda tekanan H3OH. Langkah kedua, setarakan jumlah atom dari masing-masing jenis di kedua sisi untuk mendapatkan persamaan yang seimbang. Pada persamaan, lihatlah unsurnya. Jika atom pada ruas berbeda, maka setarakan. Nah, pada persamaan yang saya contohkan tadi, gas hidrogen pada reaktan itu atomnya hanya 2, sedangkan pada produk atom hidrogennya ada 4. Jadi kita menambahkan angka 2 di depan H2. Angka ketiga, tuliskan keadaan atau bentuk fisik reaktan dan produk ditunjukkan oleh simbol dalam tanda kurung. Bentuk fisik reaktan dan produk itu ada 4. Ada gas yang lambangnya G, ada solid lambangnya S, ada aqueous lambangnya Q, dan liquid
lambangnya L. Nah, pada persamaannya itu semuanya dalam keadaan gas. Jadi di bawahnya dituliskan dalam kurung G. Terus yang terakhir, tuliskan kondisi reaksi di atas atau di bawah tanda panah dalam persamaan, seperti suhu, tekanan, dan katalis. Nah, di contohnya itu ada 300 derajat Celcius, itu suhunya, terus tekanannya 340 atmosfer, dan katalisnya itu zinc oxide sama kromium oksida, 3 oksida. Slide selanjutnya. Ini menyetarakan persamaan kimia dapat dilakukan dengan menyetarakan jumlah atom yang berada di dua sisi, yaitu reaktan dan produk. Salah satu cara mudah untuk mengetahui jumlah atom yaitu dengan melihat indeksnya. Indeksnya itu ada di sebelah bawahnya, seperti H2. Indeksnya itu angka 2-nya. Pada asam klorid, pada zinc oksida klorida itu ada angka 2 yang menandakan bahwa jumlah atom klorida pada produk ada 2, sedangkan pada sisi reaktan hanya terdapat 1 atom. Jadi kita tambahkan angka 2 di depan HCl. Terus contohnya itu sodium hidroksida atau natrium hidroksida dan asam fosfat bereaksi sebagai larutan atau aqueous. Agar menghasilkan sodium fosfat dan air, bentuk sodium fosfat itu larutan. Tuliskan persamaan yang setara untuk reaksi ini. Jadi NaOH ditambah H3PO4 menghasilkan Na3PO4 dan H2O. Jika dilihat jumlah atom Na pada reaktan itu hanya 1, sedangkan jumlah atom Na pada produk itu ada 3. Maka perlu ditambahkan angka 3 pada NaOH. Lalu atom oksigen pada reaktan itu berjumlah 7, sedangkan atom oksigen pada produk berjumlah 5. Terus juga atom fosfat itu sudah setara. Atom hidrogen pada reaktan berjumlah 6, sedangkan pada produk jumlahnya 2. Maka perlu ditambahkan angka 3 pada H2O agar jumlah atom oksigen dan hidrogen setara, sehingga reaksi persamaan menjadi setara. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saila ya. Jadi rasanya cukup jelas tadi bahwa persyaratan penulisan persamaan reaksi kimia ada 4 sebetulnya, tapi minimal 3 ya. Yang satu, tuliskan berdasarkan rumus kimia, reaktan dan produk. Kemudian setarakan, ya. Kemudian yang ketiga beri fasa ya, fasanya. Fasanya gas, cair atau padat, gitu ya, atau juga aqueous, larutan. Gitu. Kemudian tuliskan kondisinya. Tapi yang wajib adalah 1, 2, dan 3. Kalau yang 4 itu tentatif ya, boleh dipakai, boleh tidak. Gitu ya. Tapi kalau 1 dan 2, 3 itu wajib. Jadi kalau Anda nulis persamaan reaksi kimia tapi tidak lengkap, mungkin dikurangin ya separohnya. Oke, betul ini cara menyetarakan persamaan reaksi kimia rasanya sudah bisa ya, bukan hal yang aneh gitu ya, bukan hal yang baru. Ini bisa sambil berlatih, cuman untuk redox agak sedikit berbeda penyetaraannya ya. Jadi harus memperhatikan kesetaraan elektronnya juga ya, muatan listriknya juga. Seperti itu. Kalau untuk reaksi kimia biasa ini lebih mudah, tapi untuk reaksi redox perhatikan kesetaraan elektron atau kesetaraan Nilox-nya. Ya. Oke. Baik, bagus. Berikutnya silahkan. Yang belum dibahas ya. Jadi biar semua terbahas ya, semua terdiskusikan gitu ya. Silahkan Elvira, mau yang mana? Stoikiometri reaksi, Bu. Okay. Yang ini ya? Iya. Ya, silakan. Jadi
Dasar dari materi stoikiometri itu adalah persamaan kimia yang setara, menyatakan hubungan mol-mol yang ekivalen antara satu sama lain dalam suatu reaksi. Di dalam persamaan reaksi itu terdiri dari rumus kimia reaksi dan hasil reaksi yang disertai koefisiennya. Jadi C8H12 dan O2 ini merupakan reaksi di mana 2 dan 25-nya ini koefisiennya. Dan CO2H2O ini merupakan hasil reaksi di mana 16 dan 18 ini koefisiennya. Dua molekul C8H12 ini berbanding dengan 25 molekul oksigen, begitupun seterusnya. Jadi sebelum mengoperasikan persamaan reaksi ini, kita harus tahu dulu kalau misalnya persamaan reaksi ini sudah setara atau belum. Kalau misalnya emang belum, kita harus menyamakan jumlah atomnya yang ada di ruas kiri dan kanan. Terus sebelum itu juga perhitungannya itu harus dalam mol. Jadi kalau misalnya emang di soalnya itu baru diketahui masanya, kita harus mengubahnya dulu ke dalam mol dengan menggunakan konsep mol. Ibu, slide selanjutnya. Nah, di contoh soalnya ini diketahui bahwa natrium hidroksida ini atau NaOH memiliki molar sebanyak 0,24 mol dengan persamaan tidak seimbang. Ditanya berapa mol natrium fosfat atau Na3PO4. Karena di sini tadi disebutkan persamaannya tidak seimbang atau setara, jadi kita menyatarakan dulu persamaannya. Jadi di sini natriumnya kan 1 di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan itu 3. Jadi kita harus menambahkan 3 di depan natrium di sebelah kiri. Terus oksigennya itu di ruas kiri itu ada 3 ditambah 4 berarti 7. Sedangkan di ruas kanan itu ada 4 ditambah 1, 5, berarti kan kurang. Jadi harus menambahkan 3 di depan H2O. Terusnya ada hidrogennya sebelah kiri ada 3, 3 ditambah 3, 6. Terus di sebelah kanan ada 2, dikali 3, 6. Itu udah setara. Terus fosfatnya itu ada di ruas kiri ada 1, di ruas kanan juga ada 1, udah setara semua. Habis itu ditentukan molnya, kan yang dicari sodium fosfat atau Na3PO4. Berarti mol Na3PO4 ini sama dengan 1/3, di mana 1/3 itu koefisien dari Na3PO4 dibagi dengan koefisien dari NaOH dikali mol NaOH sama dengan 1/3 dikali 0,24 sama dengan 0,08 mol. Selanjutnya, Bu. Ini di latihan soal ini 4.26 dalam reaksi 2SO2 dengan oksigen menghasilkan 2SO3. Diketahui bahwa SO3 ini memiliki molar sebanyak 6,76 dan ditanya berapa molar dari oksigen. Sebelumnya ini kita tahu dulu kalau misalnya persamaan ini sudah setara atau belum. Kan di sini sulfurnya ada 2, ruas kiri dan ruas kanan juga ada 2, berarti sudah setara. Oksigennya di sini 4 ditambah 2 berarti 6. Di ruas kanan ada 6. Sudah setara. Jadi semua persamaan reaksi ini sudah setara. Habis itu kita cari molar dari oksigen. Berarti molar oksigen sama dengan koefisien dari SO3. Itu adalah koefisien dari oksigen itu adalah 1 dibagi dengan koefisien dari SO3 itu 2. Berarti setengah dikali 6,76 sama dengan 3,38 molar. Terus 4.27 ini
diketahui bahwa NaOH ini memiliki molar sebanyak 0,366 dengan persamaan kimia setara. Ditanya berapa mol dari asam sulfat atau H2SO4. Kan tadi di sini udah dibilang kalau misalnya persamaan kimianya setara, jadi kita nggak usah menyetarakan lagi. Habis itu ditanya mol H2SO4, berarti sama dengan koefisien dari H2SO4 adalah 1 dibagi dengan mol NaOH itu 2. Berarti setengah dikali 0,366 sama dengan 0,183. Cukup itu aja. Ya, bagus Elvira ya, cukup jelas rasanya. Stokiometri pernah dipelajari juga di SMA gitu ya. Jadi perhatikan bahwa koefisien ya atau yang ada pada suatu persamaan reaksi kimia itu merupakan perbandingan mol ya. Perbandingan mol, bukan perbandingan massa, bukan perbandingan jumlah molekul, bukan, tapi perbandingan mol ya. Sehingga konsekuensinya jika diketahui bukan mol, maka semua harus dibawa dulu ke mol. Ya, misalkan diketahuinya volume, bawa ke mol, atau misalkan diketahuinya massa, harus dirubah dulu ke mol, ya, atau diketahuinya jumlah partikel, maka harus dikonversi dulu ke mol. Seperti itu. Ya, baik, rasanya cukup jelas ya untuk stokiometri. Silakan berikutnya. Felda Akram, silakan. Mau yang mana? Yang slide 39, Bu. Itu tentang apa ya? Yield, presentasi hasil. Ya, silakan. Ya, Bu. Nah, presentasi hasil atau yield. Kita mengenal presentasi yield ini sebagai sebuah persentase yang menyatakan jumlah yang didapatkan dalam suatu eksperimen dibanding dengan jumlah yang seharusnya didapat dengan perhitungan teoritis. Nah, jadi persen hasil itu sama dengan hasil aktual dibagi hasil teoritis dikali 100%. Nah, hasil aktual itu jumlah produk yang diperoleh dari reaksi kimia. Kalau hasil teoritis, itu jumlah produk yang diperoleh dari stoikiometri atau persamaan yang seimbang, menggunakan reaktan pembatas untuk menentukan produk. Nah, ada contoh dalam operasi industri tertentu, vanadium yang digunakan dalam paduan baja dapat diperoleh dengan mereaksikan vanadium oksida dengan kalsium pada suhu tinggi. 5Ca tambah V2O5 menghasilkan 5CaO tambah 2V. Nah, diketahui AR dari V adalah 50,94 gram per mol, Ca-nya 40,08 gram per mol, dan O-nya 16,0 gram per mol. Nah, dalam suatu proses diketahui 1,54 kali 10 kubik gram V2O5 bereaksi dengan 1,96 kali 10 kubik gram Ca. Nah, yang ditanya adalah hitunglah hasil teoritis dari V. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu atau menentukan mol. Mol dari kalsium adalah 48,90 mol yang diperoleh dari 1,96 kali 10 kubik dibagi 40,08 atau AR dari Ca. Nah, yang kedua cari mol dari V2O5 yaitu 8,467 mol yang diperoleh dari 2V sama dengan 101,88 dan 50 sama dengan dan 5O sama dengan 80. Nah, jadi hasilnya 181,88 154 kali 10 kubik dibagi 181,88. Nah, yang kedua menentukan reaktan pembatas. Mol Ca dibagi koefisien.
Jadi 48,90 bagi 5 menghasilkan 9,780. Ada V2O5 dibagi satu koefisien sama dengan 8,467. Nah, perbandingan dari 9,780 dan 8,467 yang paling kecil adalah 8,467 atau V2O5. Sehingga V2O5 ditetapkan sebagai reaktan pembatas. Nah, langkah ketiganya hitung hasil atau yield teoritis dengan cara menggunakan reaktan pembatas untuk menentukan produk, yaitu mol V sama dengan 2/1 kali 8,467 mol menghasilkan 16,93 mol. Lalu ada massa V 16,93 mol dikali 50,94 gram kali mol menghasilkan 862,6. Lalu yang pertanyaan kedua kan menghitung Mama. persen yield. Mau nitip itu. Nah, persen yield ini Itu yang di depan pintu. hasil aktual dibagi hasil teoritis. Jadi 803 gram dibagi Nangis di depan. 862,6 gram tadi. dikali 100%, hasilnya 93,09%. Udah, Bu. Ya baik, Felda, terima kasih. Ya cukup jelas rasanya ya. Jadi di sini persen hasil ya atau yield itu menunjukkan apa ya, pencapaian lah ya, pencapaian. Jadi kita selalu memiliki apa patokan gitu ya. Misalkan kalau di sini patokannya adalah hasil teoritis ya, hasil perhitungan teoritis. Harusnya 100 misalkan ya. Nah, tapi ketika eksperimennya ya jarang yang 100 ya, jarang yang 100, jarang yang sesuai target. Biasanya ya ada loss sedikit lah, misalkan tercapainya hanya 95 gitu ya. Nah, sehingga persen yield-nya atau persen hasilnya ya 95 dibagi 100 dikali 100% ya, jadi 95%. Tapi itu sudah cukup bagus. Ya, nah di sini dikasih contoh soal ya. Nah, untuk menghitung theoretical yield, nah itu berarti berdasarkan persamaan reaksi kimia. Ya, tapi di sini ada clue baru yaitu ada reaktan pembatas ya. Reaktan pembatas itu reaktan yang pertama kali habis ya. Reaktan yang dihabiskan gitu. Ya, jadi perbandingan molnya harus dibandingkan terhadap reaktan pembatas. Seperti itu. Cara mencarinya sebetulnya di atas ada ya cara penjelasan mencari reaktan pembatas. Mungkin setelah ini silahkan kalau mau yang presentasi silahkan membahas mengenai reaktan pembatas. Ya, jadi intinya persen yield itu menunjukkan pencapaian lah ya. Misalkan Anda IPK-nya targetnya berapa? 4 kan? Standarnya 4 ya, IPK itu standarnya 4. Nah, IPK Anda berapa nantinya gitu. Kalau IP-nya 3,5 ya berarti pencapaian Anda bagus gitu ya. Keberhasilan Anda bagus ya. Kalau IPK-nya 3,5 per 4 kali 100%. Nah, itu pencapaian Anda sekian 90% gitu ya. Tapi kalau misalkan IPK itu standarnya 4, Anda IP-nya 1, nah berarti itu pencapaiannya itu kurang gitu ya. Ada masalah ya, something wrong. Seperti itu. Oke, silakan ada yang mau bahas tentang reaktor pembatas siapa kira-kira? Supaya connect. Rizkika Amalia, silakan Rizkika. Iya Bu, untuk slide 34 dan 35. Ini bukannya 34, 35, oke. Ya silakan Rizkika. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita sebelumnya harus mengetahui ya bahwa dalam reaksi kimia itu terdapat zat-zat di reaksi tidak selalu tepat dengan koefisien. Nah, reaktan itu bisa lebih atau bisa kurang agar reaksi berjalan sempurna. Kita harus tahu juga bahwa reaksi pembatas adalah zat reaksi yang akan habis bereaksi terlebih dahulu. Ada juga yang namanya reaksi berlebih, yaitu zat bereaksi berlebih atau ada sisa yang tidak bereaksi. Nah, kita ketahui dalam slide 34 ini, di gambar pertama atau yang di bagian atas, terdapat bahan-bahan yang menghasilkan suatu produk, yaitu menjadi suatu hamburger. Di bagian bawahnya terdapat bahan lebih atau terdapat 2 daging di sini yang akan menghasilkan satu produk, yaitu 1 hamburger dan juga 1 daging.
Artinya, dalam gambar pertama ini reaksi pembatas. Mengapa? Karena bahan habis duluan atau bersatu menjadi suatu produk. Sedangkan gambar kedua ini yaitu reaksi berlebih dikarenakan terdapat bahan lebih atau sisa di bagian produk. Baik Bu, slide 35. Nah, di dalam slide 35 ini juga sama. Terdapat etilen dicampur dengan air yang menghasilkan suatu etanol. Di dalam gambar pertama ini atau yang di bagian atas kiri ini, yaitu reaksi bercampur semua, tidak ada sisa, yang artinya itu disebut dengan reaksi pembatas. Di gambar atas sebelah kanan juga disebut dengan reaksi pembatas, karena reaksi tersebut bercampur semua, tidak ada sisa. Jadi kurang lebih seperti memiliki pasangan gitu. Sedangkan di gambar ketiga ini, di bagian bawah, terdapat air berlebih di bagian produk yang mengartikan bahwa gambar ketiga adalah reaksi berlebih. Baik Bu, sudah Bu. Baik, terima kasih Rizkika ya. Saya bukan koreksi sih, saya luruskan sedikit ya. Jadi sebetulnya yang pertama ini semuanya adalah reaktan pembatas ya. Jadi reaktan pembatas itu ini reaktannya adalah roti ya, daging, kemudian ini ada salad dan ada saus. Nah ini adalah reaktan. Tapi semua ini adalah reaktan pembatas karena langsung habis semua ya. Langsung habis semua seperti itu. Nah, sementara di reaksi yang kedua ini terdapat reaktan pembatas dan terdapat reaktan berlebih ya. Reaktan pembatasnya mana? Roti ini, salad dan saus. Ini adalah reaktan pembatas karena langsung habis ya. Sedangkan daging ini adalah reaktan berlebih atau ekses reaktan seperti itu. Nah, dalam reaksi perbandingan mol harus dibandingkan terhadap reaktan pembatas. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat konteks reaksi kimia di sini yang atas ini baik etilen maupun air adalah reaktan pembatas ya. Dua-duanya reaktan pembatas. Karena apa? Karena betul-betul habis ya, proporsinya langsung habis. Tidak ada sisa. Gitu ya. Kemudian reaksi yang kedua juga sama, di sini 3 molekul air dan 3 molekul etilen ini dibuat pas sehingga semuanya adalah reaktan pembatas, gitu ya. Tapi di bawah ini, nah ini kita lihat ada 3 molekul etilen ya, yang hitam ini 3 molekul etilen dan ada 5 molekul air. Ya. Berarti yang air ini merupakan reaktan berlebih dan reaktan pembatasnya adalah yang etilen seperti itu. Sehingga pada akhir reaksi di sini terdapat sisa air ya, karena ya air kan reaktan berlebih, sementara etilen adalah reaktan pembatas. Jadi reaksi dibandingkan terhadap etilen, bukan terhadap air. Seperti itu ya. Baik, sepertinya cukup jelas ya. Nah, mungkin siapa yang mau menjelaskan bagaimana penentuan? Kalau ini kan secara visual ya, kita bisa menghitung, oh ya ini pembatasnya ini pembatasnya ini gitu ya. Tapi kalau sudah merupakan dalam persamaan reaksi kimia, nah itu kan kita menentukan reaktan pembatasnya. Siapa yang mau menjelaskan? Silahkan. Menentukan reaktan pembatas dari suatu persamaan reaksi kimia. Misalkan 1 ton NaOH ditambah dengan 1 ton asam sulfat misalkan ya. Nah, mana yang merupakan reaktan pembatas? Kan begitu ya? Silahkan, siapa yang mau membahas? Ada? Ntar, saya nggak kelihatan soalnya. Coba, stop share dulu. Ada yang mau bahas? Menentukan reaktan pembatas dari suatu persamaan reaksi kimia. Ada? Tidak ada? Ya sudah, belajar sendiri ya kalau gitu ya. Oke, baik. Berikutnya, siapa yang mau presentasi lagi? Dan materinya apa? Tidak ada lagi yang mau presentasi? Sudah cukup? Sudah jelas semua seluruh slide ini? Seluruh materi yang ada di bab ini? Sudah jelas semua? Siapa yang mau menjelaskan ini? Nah ini, ada yang mau menjelaskan ini? Silahkan. Yang mau menjelaskan ini, penentuan mana yang merupakan reaktan pembatas? Tidak ada, tapi sudah paham? Saya Bu. Silahkan. Siapa nih? Ya, silahkan. Boleh, silahkan. Siapa? Namanya siapa? Rizkika Bu. Tadi Rizkika lagi. Ya, Oke, boleh silakan. Ya, lanjutkan aja. Ya. Oke, baik Bu. Jadi terdapat di dalam soal ini yaitu
terdapat soal, yaitu yang pertama adalah urea dibuat dengan mereaksikan amonia dengan karbon dioksida. Dalam prosesnya itu terdapat 849,2 gram NH3, terus diolah dengan 1.223 gram CO2. Nah, di sini pertanyaannya, di antara kedua reaktan tersebut, manakah yang merupakan reaksi pembatas? Kemudian yang kedua, terdapat pertanyaan juga, hitung massa dari NH2, 2CO, terus berapa banyak reaktan berlebih dalam gram yang tersisa pada akhir reaksi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, step pertama, tentukan mol-mol reaktan. Nah, kita tahu bahwa rumus mol itu adalah gram dibagi MR. Nah, kalian tinggal bisa masukin aja gramnya. Yang pertama, mol NH3 ini kan kita udah tahu bahwa gramnya adalah 849,2 gram dibagi dengan MR dari NH3 yang menghasilkan 49,85 mol. Kita juga cari mol CO2, yaitu kita ketahui gramnya adalah 1223 dibagi dengan MR dari CO2 yang menghasilkan 27,79 mol. Kemudian di step kedua, masing-masing mol dibagikan dengan koefisiennya. Nah, kita tahu tadi hasil mol dari NH3 adalah 49,85 dibagi 2. 2 dari mana? Dari koefisien NH3. Di bagian persamaan kita ketahui bahwa NH3 memiliki koefisien 2. Jadi itu tinggal dibagi yang menghasilkan 24,93. Nah, kemudian di CO2-nya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu mol CO2-nya yang kita ketahui tadi yaitu 27,79 dibagi CO2 yang menghasilkan 27,79. Nah, step ketiga kita menentukan reaktan pembatas, yaitu reaktan pembatas adalah NH3. Mengapa? Dikarenakan hasil bagi atau di bagian step keduanya NH3 merupakan hasil yang paling sedikit atau yang paling kecil. Makanya NH3 itu disebut dengan reaktan pembatas. Nah, di dalam persamaan ini juga setelahnya kita menuliskan persamaan ya. Pertama ini ada M, mula-mula dari NH3 itu adalah 49,85 dan mula-mula dari CO2 adalah 27,79. Produknya belum diketahui. Kemudian selanjutnya ada R ini atau disebut dengan reaksi. Karena NH3 adalah reaktan pembatas, maka dia pasti akan menghasilkan suatu hasilnya itu adalah 0 gitu. Kemudian untuk yang CO2 sendiri ini 24,93 dari mana? Ini tuh menggunakan perbandingan koefisien, yaitu koefisien CO2 atau 1 dibagi dengan koefisien NH3. Jadi 1/2 dikalikan dengan mol reaksi pembatas gitu. Jadi reaksi pembatas itu merupakan acuan yang menghasilkan 24,93. Apabila dikurangi mendapatkan hasil 2.860. Terima kasih, Bu. 2,86 ya, bukan 2000. Ya, maaf Bu, 2,860. Ini sisanya ya, jadi CO2-nya sisa gitu ya. Tapi kalau NH3-nya habis semua terkonsumsi ya atau habis bereaksi. Gitu. Nah ini kan kalau dicek di keseimbangan reaksi lah ya. Mula-mula berapa, bereaksi berapa, kemudian sisanya berapa. Ini kalau kita cross check ke situ ya. Oke, jadi itu ya. Jadi rasanya semua sudah terbahas. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau presentasi lagi. Mungkin ada yang terlewat yang belum dipresentasikan mungkin. Ada? Maaf. Tadi slide tadi Bu. Yang mana? Yang baru dijelasin tadi. Ini. Oke, silakan. Yang R ini apa Bu? R besar ini? 55,5. Oh ini, oke. Nah ini sebetulnya cross check ya. Jadi misalkan saya pilih reaktan pembatasnya adalah CO2, ya. Ini cross check aja, betul tidak gitu ya. Ini hanya untuk mengecek. Jadi misalkan saya pilih reaktan pembatasnya adalah CO2, ya. Otomatis CO2 harus habis ya. Kalau CO2 sebagai reaktan pembatas, otomatis yang bereaksi ini adalah 27,79. Ya, sehingga kalau dikurangi ini 0. Nah, kalau misalkan di sini 27,79, maka di sini NH3 yang bereaksi berapa? 2/1 dikalikan 27,79. Ya, hasilnya 55,58. Ya. Lah, kok bisa gitu ya? Masa
awalnya aja adanya 49,85, kok yang bereaksi 55 gitu ya. Dari mana? Ya, itu kan jadi gak logis ya. Seperti itu. Jadi ini hanya cross check saja. Kalau misalkan saya pilih CO2 sebagai pembatas, maka ini menjadi tidak logis. Nah, gitu ya. Jadi betul bahwa NH3 ini adalah reaktan pembatas. Jadi reaktan NH3-nya habis, nah kemudian CO2-nya ada sisa. Nah, ini logis. Dikasih 27, cuma dimakan 24, ya udah itu logis gitu loh. Tapi kalau ini dikasih 49, yang bereaksi 55, nah dari mana sisanya gitu. Itu kan jadi tidak logis ya. Nah, ini hanya cross check aja. Makanya saya tulis di sini cross check. Seperti itu. Ya, jadi kalau di sini kan ini mungkin ada yang kritik ya, mungkin ada yang kritis gitu mahasiswanya ya. Kok bisa sih gitu hanya dengan membagi koefisiennya terus kita bisa menentukan reaktan pembatas gitu ya. Nah, itu jadi yang sebelah sini saya siapin buat mahasiswa yang kritis gitu ya. Kok bisa sih hanya dengan membagi koefisiennya kita bisa langsung menentukan mana reaktan pembatas. Nah, ini reasonnya ini, alasannya ini gitu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau membahas lagi? Ini waktu kita masih ada setengah jam lah, lumayan. Ada? Jadi kalau tidak ada pertanyaan ya, saya rasa ini berarti materi ini sudah selesai sebetulnya ya. Oke, nah mungkin saya pengen nguji nih kalau gitu. Boleh ya? Saya nguji boleh ya? Anda betul-betul paham atau enggak gitu ya? Boleh ya? Nah, siapin kertas bergaris ya. Kemudian ballpoint tinta biru. Tinta biru ya. Oke. Kemudian kerjakan soal ini ya. Bentar. Siapin dulu dan kamera harus on cam ya. Kamera harus on cam. Kemudian kalau sudah selesai langsung foto, langsung kirim ke WA Japri ya. Nanti saya akan lihat berdasarkan waktu. Nah, gitu ya. Oke, silahkan siapkan. Ibu maaf, kalau pakai pulpen hitam kalau nggak, soalnya saya lagi di luar, Bu, di rumah mati lampu. Saya bawanya pulpen hitam aja. Lain kali siapin tinta hijau ya, tinta biru ya, atau tinta berwarna deh, merah boleh, asal jangan hitam lah, supaya beda ininya. Oke, ntar saya lihat dulu. Silahkan siapkan dulu. Jangan lupa tulis nama dan NPM. Sudah siap? Oke. Time base ya. Jadi yang paling cepat itu nilainya yang paling tinggi nanti. Kalau benar. Pokoknya kalau semakin lama ada pengurangan poin gitu ya. Time base nanti saya atur.
Jadi kalau sudah selesai langsung kirim foto, kirim ke WA Japri saja ya. Oke, silahkan. Ibu soalnya ditulis gak? Gak usah, nggak apa-apa. Tapi persamaan reaksi wajib ya. Jangan lupa satuan. Atomik relatif sama molekular relatif harus 4 angka penting. Nggak boleh bulat-bulat. Persamaan reaksi harus lengkap dan setara.
kami mengirimkan. Baru satu orang yang mengumpulkan, Anjeni. Silakan yang lainnya. Oke, bagus Anjeni. Tuh, silakan yang lainnya. Oke, yang kedua ini Muhammad Raja. Kita lihat. Nah, ini kayaknya masa molarnya keliru nih. Itu enggak? Oh iya, betul. Oke, selanjutnya silakan. Jadi berdasarkan 20 tercepat yang saya nilai. Oke, baru 3. Tersisa 17 lagi. Baru 4. 16 lagi. Orang lagi. Orang lagi. Sudah 5 yang masuk. Sudah 6. Sudah 6. Lagi, 13 lagi,
12 lagi. Lagi, 11 lagi, 11 lagi, silahkan. Sepuluh, 9, 8, 7, 7 lagi, 6, 5 lagi, 5, 4 lagi. Ada yang mengisi 4 lagi? Oke, 4. Tiga lagi. 3 lagi ada? 3, oke. 2 lagi. 2 lagi ada? Lumayan loh. 2 lagi. Cukup? Nggak ada yang mau daftar lagi? Oke, 2. 1 lagi. 1 lagi. Oke, habis. Dah ya. Jadi saya tampung 20 pertama. Ya, koreksi sementara masih banyak yang salah menghitung massa molar ya. Massa molar HCl ya. Nah, itu masih banyak yang keliru. Ya, itu evaluasi. Jadi perhitungan harus teliti ya. Jadi perhitungan massa molar masih banyak yang keliru. Ya, rata-rata di situ. Oke, nanti saya koreksi ya untuk yang ini. Nanti berdasarkan time base ya. Jadi kalau yang paling cepat ya, tapi salah ya ada poin faktor waktu seperti itu. Ya, oke, baik. Mungkin untuk kali ini cukup dulu ya, karena saya jam setelah ini ada lagi mata kuliah kimia dasar juga kelas D. Seperti itu. Mungkin untuk materi konsep mol dan stokiometri sudah selesai gitu ya. Nanti saya akan biar lebih menarik nanti platformnya lewat lewat quizzes gitu ya. Jadi yang cepat banget gitu ya. Jadi berdasarkan waktu Anda juga harus cepat ngitungnya dan sebagainya. Ya, siap-siap aja di minggu depan ya, sebelum materi kimia larutan. Minggu depan sudah masuk ke kimia larutan, tapi mungkin ada games dulu lah sebelum masuk ke kimia larutan ya. Ada games dulu gitu ya. Siap-siap untuk games. Nah, kemudian nanti di minggu depan juga saya mulai bagi kelompok deh, karena nanti ada tugas proyek ya. Nanti ada tugas proyek dan Anda juga biar bisa kenalan satu sama lain ya. Jadi harus sudah mulai kerja kelompok supaya lebih kenal ya, walaupun walaupun online seperti itu.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira soal yang ini susah atau susah? Coba, soal yang ini susah atau enggak sebetulnya? Susah, Bu. Susah? Waduh, ini kan yang barusan dibahas. Barusan dibahas. Baru aja Panik dibahas aja, nih, Bu, Raka. panik. Gitu. Panik, Bu, panik. Panik, Bu, panik. Lagi dihitung, Bu, 20 orang gitu. Ya itu jadi kan apa namanya, tadi diam aja gitu ya, ada pertanyaan tidak, ya saya tuh pengen tahu, oke, berarti ini sudah tidak ada masalah nih gitu ya, artinya udah nggak ada efek panik. Kalau udah biasa itu udah nggak ada efek panik, oke, langsung bisa ini gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang belum paham ya Anda tanya gitu loh, seperti itu ya karena kan misalnya masa satu soal harus 1 jam kan nggak mungkin juga ya, segala sesuatu time based gitu. Kalau sudah paham, oke, bisa langsung bisa dikerjakan seperti itu, ya. Dan Anda juga harus siap sih, seperti itu. Apalagi nanti kalau platformnya quizzes ya, kalau quizzes itu kan waktunya lebih cepat lagi. Oke, kalau mau mengirimkan silahkan kirimkan, tapi ya itu yang saya utamakan 20 teratas tadi. Ya mudah-mudahan di minggu depan nanti giliran Anda gitu ya. Cepet-cepetan aja ya. Oke. Ini nggak susah sebetulnya. Apakah karena bahasa Inggris? Nggak juga, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris standar gitu. Bukan bahasa Inggris sastra ya, ini bahasa Inggris scientific, jadi nggak terlalu susah gitu ya. Kemudian ini reaksinya sudah ada, sudah setara. Kemudian ini yang ditanyakan tentang pembatasnya. Kemudian ini massa HCl-nya. Nah di sini banyak yang terjebak nih. Massa molar HCl nih salah semua. Ada yang pakai satuan, ada yang enggak. Nah itu dicek ya nanti. Itu lain kali saya salahin gitu. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian ya. Tetap semangat, siap-siap mulai minggu depan, minggu berikutnya itu banyak kuis ya. Kemudian minggu depan kita sudah masuk ke kimia larutan ya, molaritas, normalitas, apa lagi tuh? Itu udah semua di SMA ya. Tapi kita coba bahas lagi. Metodenya sama lah ya, Anda yang presentasi biar nggak ngantuk. Ya, nanti akan saya kirim materinya melalui WA group seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Terima kasih.